Halo gengs, malam ini aku akan membawa kalian ke sebuah kisah yang tak seharusnya diceritakan. Sebuah peristiwa yang terkubur dalam sunyi, dan hanya sedikit orang yang masih berani mengingatnya. Di balik keindahan alam, seringkali tersembunyi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan, bisikan, dan rasa dingin yang tidak berasal dari angin malam. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah peringatan. Karena setiap tempat memiliki penjaganya sendiri. Dan malam ini, kita akan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kembali lagi bersama aku, Baya. Dan inilah kisah tentang air terjun Puncak Bidadari. Kisah nyata yang menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mencoba mengungkap rahasianya. Sebelum lanjut, jangan lupa subrek, like, dan tinggalkan jejak ketakutanmu. Di balik keindahan alam Jawa Timur, tersembunyi sebuah air terjun yang jarang disebut dalam peta wisata. Namanya Air Terjun Puncak Bidadari. Konon tempat ini pernah menjadi lokasi mandi para bidadari, makhluk yang menjaga sumber kehidupan di lereng pegunungan Kota J. Namun, sejak manusia mulai mengusik ketenangan mereka, keseimbangan di sana tak pernah lagi sama. Agustus tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19, 4 mahasiswa semester pertama memutuskan untuk pergi berlibur ke air terjun ini. Mereka ingin melepas penat setelah berbulan-bulan terkurung di rumah. Tapi apa yang mereka temukan di sana bukan sekedar keindahan alam. Kali ini, aku akan membawa kalian menelusuri misteri tersesatnya 4 mahasiswa di air terjun Puncak Bidadari. Sebuah kisah nyata yang masih meninggalkan tanda tanya antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak seharusnya mereka masuki. Awal Agustus 2020, Sohib mengusulkan ide itu di tengah obrolan daring. Udah lama banget kita nggak keluar, sesekali ke alam biar nggak gila di rumah, katanya di grup WhatsApp. Kelvin langsung menyetujui dengan semangat khasnya. Apin menolak. Ia tahu reputasi tempat itu dari cerita lama warga Kota J. Namun seperti biasa, suara hati kalah oleh tekanan kelompok. Akhirnya, ia ikut, tapi dengan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Pagi keberangkatan, Sohib dan Kelvin sudah menghadapi tanda-tanda buruk. Orang tua mereka tidak mengizinkan pergi. Air terjun itu dulu tempat pembuangan mayat PKI, nak. Jangan ke sana, ujar ayah Sohib. Namun keduanya tetap memaksa, dan sejak itu tanda-tanda buruk terjadi. Ban motor mereka bocor saat menjemput Kina. Setelah ditambal, rantai motornya terlepas tanpa sebab. Dan menjelang siang, mereka menabrak seekor kucing hitam di jalan sempit menuju rumah Kina. Tubuh kecil itu menggelepar sebentar, lalu diam. Kita harus kubur, ini pertanda buruk. Namun Kelvin menolak dengan nada dingin. Udahlah, cuma kucing. Kina diam, tapi di mata gadis itu tersirat cemas. Di belakang mereka, kucing itu masih tergeletak di tengah aspal. Matanya terbuka, menatap ke arah mereka yang menjauh. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Mereka belum menyiapkan bekal sama sekali. Kompor yang seharusnya dibawa Kelvin tertinggal di rumahnya. Dan Apin
hanya membawa korek. "Santai, kita cuma piknik sebentar," ucap Sohib. Mereka berangkat tanpa doa, tanpa izin, dan tanpa bekal yang cukup. Sepanjang perjalanan, Apin terus merasa gelisah. Ada sensasi aneh di dadanya. Dingin. Setiap kali mereka melewati sawah dan ladang-ladang kopi yang luas, suara desisan halus terdengar dari balik pepohonan, seolah seseorang berbisik nama mereka. Di tengah perjalanan, Apin meminta berhenti di masjid kecil di pinggir jalan. "Aku mau sholat dulu," katanya. Setelahnya, ia menatap teman-temannya. "Aku nggak enak, bro. Kayaknya kita harus balik." Tapi Sohib marah. "Lo tuh dari tadi mikirin hal aneh mulu. Cuma air terjun, bukan kuburan kok." Mereka hampir bertengkar, tapi Kina menenangkan dengan lembut. "Udah, Pin. Nggak apa-apa. Kita bareng kok." Dan dengan berat hati, Apin kembali naik motor. Mereka melanjutkan perjalanan melewati kebun kopi yang rimbun. Namun, jalan yang seharusnya menanjak justru membawa mereka berputar dan berulang di tempat yang sama. Di kiri kanan, pepohonan berderet, tapi jarak cahaya matahari hanya setipis jarum. Udara makin lembab, dan suara jangkrik berhenti serentak. Setelah hampir 1 jam tersesat, mereka berhenti di tengah perkebunan. Tanah lembek, daun kopi berguguran, seperti baru saja diguncang angin kencang. Saat mereka berdiskusi, seekor ular kobra putih melintas pelan di depan motor. Tubuhnya berkilau, dengan garis hitam memanjang dari kepala hingga ekor. Apin menahan nafas. "Jangan diapa-apain," katanya cepat. Tapi Sohib dan Kelvin, dengan rasa kesal bercampur ego, justru membunuh ular itu di tempat. Kina menjerit kecil. "Kalian gila! Ular putih itu bukan ular biasa." Namun, keduanya tertawa. Sampai kemudian, angin mendadak berhenti. Tak ada suara sama sekali. Mereka kembali naik motor, dan setengah jam kemudian, tibalah di parkiran di atas air terjun. Di sana, seorang kakek tua membawa sapu ijuk, berdiri menatap mereka. Matanya keriput, tapi tajam seperti mengintip isi hati. "Mau ke bawah, nak?" tanya kakek itu sambil tersenyum. Apin dan Kina mengangguk pelan. Namun kakek itu tertawa aneh, serak dan menggema. "Hati-hati, kalau ada yang memanggil namamu dari air, jangan jawab. Yang kelihatan indah belum tentu untuk manusia." Kakek itu kemudian berjalan. Dia tertawa sendiri. Suara langkahnya senyap, seperti menguap di telan kabut. Apin menatap ke arah langkah itu. Tanah di mana kakek tadi berdiri tidak meninggalkan jejak. Waktu menunjukkan pukul 14.15. Mereka turun menuju air terjun pertama. Suara air terdengar menenangkan, tapi hawa di sekitarnya berbeda. Lembab, pekat, dan terasa seperti ada mata yang memperhatikan. Sohib kecewa. "Segini doang, katanya keren." Kina menatap ke atas. "Masih ada 6 tingkat lagi. Kalau mau naik." Apin langsung menolak.
Jangan, udah cukup di sini. Dulu ada yang mati ketimbun longsor di atas. Tapi Shoaib dan Kelvin tetap naik. Apin hanya bisa menatap mereka menghilang di balik semak. Sementara suara air berubah pelan menjadi seperti bisikan. Beberapa menit kemudian, suara jeritan samar terdengar dari atas, seperti ada yang memanggil pelan. Apin, sini. Suara itu lembut, seperti suara Kina. Apin menegakkan badannya dan menatap ke arah atas. Dan entah kenapa, langkahnya mulai naik sendiri. Di air terjun tingkat ketiga, Apin akhirnya menemukan ketiga temannya duduk santai sambil tertawa. Mereka tidak mendengar apapun. Tadi kalian dengar suara aneh? Tanya Apin. Enggak lah, lu tuh kebanyakan halu, Pin. Jawab si Kelvin. Mereka melanjutkan pendakian menuju tingkat kelima. Jalan semakin sempit, akar pohon membelit seperti ular. Di tengah perjalanan, Kina meminta istirahat karena perutnya nyeri. Shoaib menyuruhnya duduk di batu di bawah pohon ara besar di tengah aliran sungai. Shoaib melihat bekas darah di bekas tempat duduk Kina. Ternyata Kina haid. Dengan segera, Apin menyuruh Kina mengganti pembalut. Apin membuat shelter darurat dari daun talas agar Kina bisa ganti pakaian dan istirahat. Sementara itu, Kelvin yang tak sabar memutuskan untuk naik sendiri. Gue tunggu di atas saja, Shoaib menegur. Tapi Kelvin sudah melangkah jauh. Hujan gerimis mulai turun. Jam tangan dan ponsel mereka semuanya mati. Entah keanehan apa yang mereka hadapi. Tak ada baterai ataupun sinyal. Kina tiba-tiba berkata pelan menatap sekitar. Kalian sadar nggak? Kayak ada pondok-pondokan di sekitar sini. Shoaib menoleh. Ia tidak melihat apapun. Tapi udara mendadak berbau dupa dan bunga kering. Hawa di sekitar mereka bergetar lembut. Hep, kayaknya kita nggak sendirian deh, bisik Apin. Kelvin berjalan menyusuri jalur batu yang licin. Anehnya, suasana di sekitar malah cerah. Langit biru, matahari hangat, dan suara burung terdengar jelas. Tuh kan, gak ada apa-apa, katanya sambil tertawa sendiri. Namun, saat ia menunduk, memeriksa HP-nya yang mati karena tercebur, dari pantulan layar terlihat bayangan besar di belakangnya. Wajah tanpa mata, hanya mulut yang lebar menganga. Kelvin menoleh cepat. Tak ada apapun. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan hingga tiba di air terjun tinggi dengan batu besar di tengah. Tiba-tiba bunga jatuh dari langit. Bunga itu seperti melati. Kelvin menatapnya. Lalu, ia tiba-tiba pusing. Bunga itu tak jatuh dari pohon manapun. Ketika ia menunduk memungutnya, dari air, bayangan wajah perempuan dengan taring panjang menatapnya dari dasar sungai. Mulutnya terbuka lebar, seperti menjerit tanpa suara. Kelvin menjerit keras, melempar bunga dan berlari menuruni tepi. Suara air berubah menjadi seperti bisikan. Kau sudah melanggar batas.
Apin yang mencari Kelvin mendengar jeritan itu. Kabut semakin tebal, udara dingin menusuk kulit. Akhirnya, ia menemukan Kelvin berlari memutari batu besar di tengah air terjun ke-6. Matanya liar, wajahnya pucat. "Pin, ayo pergi sekarang!" Apin menarik lengannya. Tapi pandangannya tertahan. Di atas batang kayu melengkung yang menjembatani tebing, berdiri sosok wanita. Rambutnya disanggul, kulitnya pucat. Ia mengenakan kemben hijau dengan selendang kuning keemasan yang melayang ringan di udara. Wajahnya sangat cantik, tapi matanya menatap kosong. Kemudian ia tersenyum pelan. "Pergilah, nak. Air terjun ini bukan untuk kalian. Dia yang melanggar sudah dipanggil dan seharusnya tinggal di sini." Suara lembut itu menggema di kepala Apin. Ketika Apin menoleh ke arah Kelvin, tubuh temannya itu gemetar hebat. Air matanya menetes tanpa sadar. Mereka berlari menuruni tebing dengan langkah gemetar. Mereka kembali ke air terjun ke-5, di mana Kina dan Suhib menunggu. Langit gelap, suara gemuruh air berubah menjadi seperti rintihan. Kelvin masih gemetar. "Aku lihat dia. Dia cantik banget, tapi matanya kosong." Apin kemudian merangkul Kelvin. "Kita harus pergi sekarang. Ini sudah gak beres." Saat mereka berdiri, Kelvin menatap ke atas dan menjerit lagi. "Aku gak pernah lewat sini!" Sohib menoleh. Di atas pohon ara, sosok besar berburu hitam duduk, menatap mereka dengan mata merah yang menyala. Mereka berlari. Suara langkah-langkah mengejar di belakang, berat dan cepat. Apin merasakan kakinya tertahan, seperti ada yang menarik. Ketika ia menoleh, dilihatnya makhluk dengan lengan panjang dan kuku tajam memanjat ke arah mereka. Bau busuk darah memenuhi udara. Sohib sempat berhenti karena mencium bau busuk lain. Dan di bawah batu tempat Kina duduk tadi, makhluk kecil botak sedang menjilati darah haid yang menetes di sana. Ia menjerit dan kemudian berlari lagi. Sampai akhirnya mereka muncul kembali di air terjun pertama. Langit cerah, orang-orang berwisata, suara anak-anak bermain. Waktu di jam tangan mereka menunjukkan pukul 14.30. Padahal mereka merasa telah berada di dalam hutan selama berjam-jam. Mereka berlari menuju parkiran. Para buruh kebun kopi melihat mereka dengan wajah heran. "Kalian dari atas?" tanya salah satu. Ketika Sohib menceritakan singkat kejadian mereka, seorang buruh tua menatap serius. "Dulu ada rombongan juga, anak-anak muda seperti kalian. Namun mereka ninggalin satu temannya yang ketimbun longsor. Kata mereka, temannya yang mati ini melanggar sesuatu yang tak boleh dilakukan di tempat ini. Sejak itu, setiap ada yang melanggar di sana, mereka diminta untuk tinggal." Buruh itu membawa mereka ke rumah seorang dukun kampung. Di sana, mereka dibacakan doa. Setelah ritual selesai, dukun itu berbicara dengan suara parau. Air terjun Puncak Bidadari bukan tempat rekreasi. Itu gerbang dimensi antara manusia dan mereka yang tak nampak. Setiap tingkatnya dijaga makhluk berbeda. Yang kalian bunuh tadi bukan ular. Itu penjaga perbatasan pertama. Yang kalian lihat bidadari.
Itu penuntun roh yang tersesat. Syukurlah kalian masih kembali. Kina menangis pelan. Apin diam lama. Matanya kosong menatap lantai. Kenapa waktu di sana beda, Mbah? Tanya Sohib. Karena kalian tidak berada di waktu manusia. Kalian sedang diundang ke dunia mereka. Jawab dukun itu dengan lirih. Hingga kini, mereka berempat jarang berbicara tentang kejadian itu. Namun setiap kali hujan turun di kota J, Kina mengaku masih mencium bau melati. Kelvin sering terbangun karena mimpi, di mana selendang kuning itu menutupi wajahnya. Sohib kadang melihat ular putih lewat di depan rumahnya, tapi tak pernah lagi menatapnya lama. Dan Apin tak pernah lagi mau mendekati tempat wisata alam. Mereka bilang bidadari itu cantik, tapi tak ada yang bilang kalau kadang bidadari bukan dari langit. Sampai hari ini, air terjun Puncak Bidadari masih menjadi tempat wisata biasa. Anak-anak bermain, orang-orang berfoto, dan tak ada yang tahu apa yang pernah terjadi di balik kabutnya. 4 mahasiswa itu memang kembali dengan selamat. Tetapi, setiap kali hujan turun, mereka mengaku mendengar suara yang sama. Lembut, tenang, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Kalian sudah melihat kami, jangan kembali. Kami hanya bisa bertanya-tanya, apakah yang mereka temui benar-benar sosok bidadari? Atau sesuatu yang jauh lebih tua dan masih menunggu di balik derasnya air terjun Puncak Bidadari. Terima kasih telah menonton. Jika kau mendengar suara air mengalir malam ini, pastikan kau tak sendirian.